Tinggi Pariwisata Bogor adalah sekolah berbasis ilmu pariwisata yang berlokasi di Kota Bogor. Kota Bogor dikenal sebagai kota hujan dan merupakan salah satu kota pariwisata yang berada di daerah Jawa Barat. Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor merupakan salah satu sekolah pariwisata terbesar yang ada di Kota Bogor. Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor memiliki gedung perkuliahan yang nyaman dengan sederet fasilitas modern yang ada di dalamnya, seperti ruang kelas perkuliahan, perpustakaan, kantin, dan fasilitas pengajar modern seperti dapur, housekeeping simulation, restoran dan bar praktek, laboratorium komputer, serta akses internet secara gratis turut melengkapi fasilitas kampus ini. Sebagai sekolah pariwisata yang sudah terakreditasi, setiap tahunnya STP Bogor bisa menerima lebih dari 1.000 pendaftar calon mahasiswa dari berbagai daerah. Mahasiswa yang sudah resmi diterima di STP Bogor akan mengikuti proses English Hospitality Introduction Program yang diselenggarakan selama 2 bulan, yang meliputi kursus bahasa Inggris, Introduction Hospitality, serta fun program yang akan diberikan secara gratis. Tinggi Pariwisata Bogor menjalin perhimpunan kerjasama dengan berbagai pihak, tidak hanya dalam industri pariwisata dan perhotelan, namun juga menjalin kerjasama dengan berbagai macam industri lainnya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samuel SS Stefan MM.Par, salah satu dosen pada program studi Strata 1 Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKTPT, bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknik Pemandu Wisata. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Teknik Pemandu Wisata ini yaitu dengan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment.
Delivery merupakan teknik penyampaian materi pembelajaran. Teknik penyampaian materi yang saya gunakan ada 3, yaitu pertama, penyampaian materi menggunakan referensi utama, yaitu Tourism Destination Management, Achieving Sustainable and Competitive Results, International Institute for Tourism Studies, The George Washington University 2019, dan buku penunjang lainnya. Kedua, penyampaian materi dalam bentuk PowerPoint Presentation atau PPT. Ketiga, penyampaian materi dengan menggunakan video pembelajaran yang memuat topik-topik yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Pendekatan pembelajaran berikutnya adalah interaction. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan. Pendekatan pembelajaran dengan teknik interaction yang saya lakukan selama perkuliahan yaitu antara lain: pertama, metode tanya-jawab. Setelah saya menjelaskan materi perkuliahan di kelas saya selalu membiasakan mahasiswa untuk aktif di kelas dengan cara mahasiswa dapat bertanya langsung terkait materi perkuliahan yang sekiranya belum dapat dipahami atau membahas contoh kasus yang terkini terkait materi perkuliahan, sehingga ada interaksi yang terbentuk dan proses pembelajaran menjadi komunikatif dan berlangsung 2 arah. Kedua, diskusi kelas. Mahasiswa membuat kelompok dan mendiskusikan kasus yang saya berikan. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan permasalahan atau kasus tersebut kepada kelompok lain, dan kelompok lainnya memberikan feedback berupa pertanyaan pada kelompok tersebut, sehingga dapat terbentuk suasana kelas yang aktif dan komunikatif. Ketiga, penggunaan perangkat lunak Google Classroom. Dengan memanfaatkan fasilitas pembelajaran ini dapat memudahkan mahasiswa dalam mengakses bahan mengajar kapan saja dan di mana saja. Juga digunakan sebagai media pengumpulan tugas maupun kuis, sehingga hasil proses pembelajaran dapat terdokumentasi dengan baik. Dan yang terakhir, pendekatan pembelajaran assessment. Pendekatan ini menjelaskan teknik penilaian yang saya lakukan terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan teknik pemandu wisata. Di pekan pertama perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan untuk dapat disepakati bersama antara dosen pengampu dengan mahasiswa. Kontrak perkuliahan yang saya buat berisi ketentuan perkuliahan dan persentase bobot penilaian pembelajaran. Selanjutnya saya akan menguraikan mata kuliah teknik pemandu wisata secara lebih rinci yang terangkum di dalam rencana pembelajaran semester atau biasa disebut RPS. Dokumen RPS teknik pemandu wisata dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah sebelum proses pembelajaran dimulai dan disetujui oleh Ketua Program Studi Strata 1 Jurusan Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. Cakupan dari RPS teknik pemandu wisata diantaranya: pertama, identitas dan deskripsi mata kuliah. Kedua, capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL Prodi. Ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Keempat, materi pembelajaran. Kelima, metode pembelajaran. Keenam, sistem penilaian. Mata kuliah teknik pemandu wisata dengan kode PAR 014 merupakan mata kuliah wajib semester 1 dengan bobot 2 SKS selama 12 pertemuan pembelajaran tatap muka dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Tidak ada mata kuliah prasyarat yang harus diambil terlebih dahulu sebelum mengambil mata kuliah teknik pemandu wisata. Mata kuliah teknik pemandu wisata secara spesifik membahas pemahaman mengenai hal yang mendasar terkait proses pemanduan wisata dalam penyelenggaraan tur. Di antaranya proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, termasuk juga peran seorang pemandu wisata dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemandu wisata. Pokok bahasan mata kuliah teknik pemandu wisata meliputi: pertama, konsep sejarah perjalanan atau the history of traveling. Kedua, motivasi perjalanan atau traveling motivation. Ketiga, manfaat perjalanan atau benefit of traveling. Keempat, latar belakang kebutuhan perjalanan atau need for traveling. Kelima, konsep pemandu wisata atau tour guide concept. Keenam, konsep tour operator atau tour operators concept. Ketujuh, jenis pemandu wisata
atau types of tour guide. 8. Kualifikasi pemandu wisata atau qualifications of tour guide. 9. Tugas dan tanggung jawab pemandu wisata atau duties and responsibilities of tour guide. 10. Jenis wisatawan atau types of tourists. Rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah teknik pemandu wisata ada 3, yaitu 1. Menguasai konsep teoritis pariwisata secara mendalam, meliputi sistem pariwisata dan fenomena pariwisata, pembangunan pariwisata berkelanjutan, sumber daya, infrastruktur dan daya tarik pariwisata, tipologi dan perilaku wisatawan, dan siklus hidup pariwisata. Kedua, menguasai konsep teoritis yang meliputi antropologi budaya wisatawan, manajemen operasional dari perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian layanan jasa dan produk pariwisata. Manajemen SDM, keuangan, logistik, organisasi layanan jasa dan produk pariwisata, dan manajemen pemasaran layanan jasa dan produk pariwisata. 3. Menguasai konsep dan metode yang meliputi analisis kesenjangan kebijakan, penetapan standar kualitas layanan produk dan jasa pariwisata, dan resiliensi diri pada lingkungan kerja untuk internal organisasi kepariwisataan dan dalam penanganan klien. Dari rumusan CPL tersebut kemudian diturunkan dalam rumusan capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 10 CPMK, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep sejarah perjalanan atau the history of traveling. Yang CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai motivasi perjalanan atau traveling motivation. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai manfaat perjalanan atau benefit of traveling. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai latar belakang kebutuhan perjalanan, need for traveling. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep pemandu wisata atau tour guide konsep. CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep tour operator atau tour operators konsep. CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai jenis pemandu wisata atau types of tour guide. CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai kualifikasi pemandu wisata atau qualifications of tour guide. CPMK 9, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab pemandu wisata atau duties and responsibilities of tour guide. CPMK 10, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai jenis wisatawan atau types of tourists. Di awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan sistem dan bobot penilaian pembelajaran pada mata kuliah teknik pemandu wisata ini sehingga mahasiswa dapat mengetahui sejak awal. Adapun komponen dan bobot penilaian yang diberikan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Kehadiran dengan bobot 10%, project based learning atau assignment dengan bobot 15%, quiz dengan bobot 15%, UTS 20% dan UAS 25%, keaktifan dalam kelas sebesar 15% sehingga total keseluruhan menjadi 100%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah teknik pemandu wisata yang dilakukan secara luring di ruang kelas pada kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. Terima kasih. Morning, how are you today? Ya, kawan. Morning, how are you? I'm fine. How about you? I'm good, thank you very much. Please be in attendance. Morning, sir. Good morning, how are you? Oke, selamat pagi semuanya. Masih ingat yang ini? Masih. Coba dua kelas tunjuk dua kelas. Iya, tuh. Coba. Ini siapa? Wisatawan. Wisatawan mau ke
ke tempat wisata. Dan wisatawan itu punya yang namanya pola perjalanan. Kalau dia pindah dari sini ke sini, diharapkan dia dapat pengalaman yang positif dan negatif. Ya, kalau ini tentang apa? Ini tentang oke, thank you. Oke, lain siapa? Saya. Mas Adit, tolong maju Mas Adit. Siap. Sebelah sini. Nah, coba dibaca Mas Adit. Komponen dasar. Secara sederhana, wisata sejarah dan warisan budaya terdiri atas 4 komponen dasar, yaitu yang pertama, wisatawan dengan motivasi budaya. Yang kedua, produk wisata sejarah dan warisan budaya. Yang ketiga, perjalanan yang terencana atau rencana perjalanan. Yang keempat, pengalaman budaya. Oke, thank you. Jadi ada berapa? 4. Yang pertama apa? Wisatawan dengan motivasi budaya. Kalian bisa jadi wisatawan nggak? Bisa. Bisa. Kalau motivasi itu apa sih? Keinginan. Keinginan yang mendorong. Dorongan. Kalau ada dorong berarti ada Tarik. jadi ada motivasi pendorong, ada motivasi Penarik. penarik. Kalau pendorong dari Diri sendiri. internal, kalau penarik dari Eksternal. very good. Ini namanya produk Wisata sejarah dan warisan budaya. sejarah atau apa sih? Kisah lama. Masa lalu. Masa lalu. Oke, kalau ini apa nih? Warisan budaya. Kalau warisan budaya berharga atau tidak? Berharga. Karena turun-temurun. Perlu dijaga. Perlu dijaga Dilestarikan. karena biar bisa menikmati. Agar bisa dinikmati Oleh generasi Ya selanjutnya. udah, yang ketiga apa nih? Perjalanan ya. Rencana. Atau rencana perjalanan. Yang keempat, Pengalaman budaya. oke, nanti kalian akan melakukan ini di kunjungan berikutnya. Benar ya? Ketua, wakil ketua. Terus ada bendahara? Ada. Oh, sekretaris ada? Ada. Ana dan Laura. Ana, Patricia, sekretaris, Laura bendahara. Ana, bagaimana? Sekretaris. Laura, ini bendahara. Oh, Petrus jadi Ana. Ana Apriliana. Dibaca dulu nih. Komponen dasar produk wisata sejarah dan warisan budaya dipahami sebagai sesuatu yang dihasilkan pelaku budaya dan pariwisata yang ditawarkan para wisatawan dalam motivasi khusus terkait dengan sejarah dan warisan budaya untuk melakukan perjalanan terencana dari tempat asal menuju destinasi sejarah dan warisan budaya dalam waktu sementara dengan tujuan mendapatkan suatu pengalaman budaya. Oke, perjalanannya apa nih? Rencana. Rencana. Berarti dibuat dulu ya sebelumnya. Iya. Dari tempat. Asal menuju destinasi Oke, sejarah. kalau sekarang tempat asal Petrusnya di mana? Depok. Oh, Depok. Menuju destinasi apa nih? Sejarah. Dan Warisan budaya. oke, dalam waktu Sementara. sementara, enggak selamanya ya. Iya. Nah, sementara terus kembali lagi ke Tempat asal. tempat asal. Tempat asalnya Ana di mana? Depok. Kalau ini di mana? Oh. Ini tempat Yasmin. Berarti ini jadi titik apa? Wisata. Destinasi. Awal. Titik kumpul. Titik kumpul. Mulai jadi titik kumpulnya di sini. Destinasinya udah tahu? Belum. Untuk apa sih? Untuk mendapatkan apa tadi? Pengalaman budaya. Thank you. Laura. Parisnya ada 2. Bendahara. Oh, ada bendahara. Bendaharanya mana sekarang? Laura. Proyektornya nampak guys. Nampak ya? Saya kan baik, nggak jahat. Nah, baca. Wisatawan dan produk wisata adalah komponen utama dalam perjalanan wisata sejarah dan warisan budaya. Jadi komponennya apa? Wisatawan dan produk wisata. Laura wisatawan bukan? Bisa bikin produk wisata nggak? Bisa.
Bisa. Kita buat. Terima kasih. Terus siapa lagi? Struktur kelas. Oh sudah.